Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dimanapun Anda berada, kita bersyukur kita boleh berjumpa untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini tema firman Tuhan adalah penanggung hutang. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini adalah penanggung hutang. Nah, mari kita akan membaca di dalam Amsal pasal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Saudara, firman Tuhan sangat jelas, memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah awasan agar kita jangan sampai membuat sebuah persetujuan atau perjanjian di mana kita menjadi penanggung hutang. Nah, saudara, apa itu penanggung hutang? Penanggung hutang artinya kita ini menjadi penjamin hutang. Jadi nama kita dipertaruhkan untuk sebuah hutang. Padahal kita bukan yang berhutang, orang lain yang berhutang, tapi nama kita yang dipakai untuk transaksi hutang tersebut. Nah, mengapa penulis kitab Amsal ini menghimbau, menasehati, dan memberi peringatan, awasan supaya kita jangan menjadi penanggung hutang? Saudara, coba kita lihat di Amsal pasal yang ke-6, ayat 1 dan kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Inilah sebuah peringatan. Ketika kita membuat sebuah persetujuan atau perjanjian hutang, di mana kita menjadi penanggung bagi sesama kita, maka suatu saat kita akan terjerat, kita akan tertangkap dari apa yang kita ucapkan. Artinya kita akan benar-benar tertangkap, terjerat oleh janji kita sendiri. Saudara, inilah yang menjadi sebuah peringatan. Ternyata menjadi penanggung hutang ini benar-benar penuh dengan risiko. Dan saya mau berkata pada pagi hari ini, ingat, yang pertama, setiap manusia itu tidak dapat dipercaya dalam perkataannya. Ini harus menjadi sebuah awasan bahwa hari-hari ini kita harus sadar, mulut seseorang, perkataan seseorang itu belum tentu dapat dipercaya. Padahal ia berjanji akan melunasi hutang, dia berjanji akan membayar setiap bulan. Tapi faktanya, ia kemudian tidak membayar apa yang ia janjikan. Yang kedua, ada kalanya kita juga harus berhati-hati. Hari-hari ini banyak orang yang menjadi penipu, saudara. Artinya mereka punya mulut yang manis, tetapi hati mereka syarat dengan kejahatan. Mereka memang punya sebuah rencana untuk melakukan sebuah kejahatan, yaitu menipu kita. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita harus bijaksana. Jangan kita mencoba menolong orang lain dengan cara yang seperti ini. Karena cara menolong orang lain dengan cara menjadi penanggung hutang, ini adalah sebuah cara yang tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Karena apa? Karena ini adalah sebuah belas kasihan yang tidak bijaksana. Kita mungkin punya maksud yang baik, kita mungkin punya hati yang benar-benar berbelas kasihan kepada sesama kita. Tetapi ketika kita menjadi penanggung hutang, justru ini akan menjadi jerat, ini menjadi beban bagi kita. Yang pertama, jikalau orang yang berhutang tersebut, maka ia tidak membayar akan hutang yang ia janjikan akan dibayar, maka karena kita menjadi penanggung hutang,
nama baik kita lah yang dipertaruhkan. Dengan kata lain, nama kita ini benar-benar dipertaruhkan untuk sebuah hutang tersebut. Yang kedua, hal ini tentu akan sangat membebani kita. Justru kemudian kita yang akan dikejar-kejar untuk melunasi hutang tersebut. Dengan kata lain selanjutnya, maka ini akan sangat menjadi beban yang akan merusak daripada ekonomi rumah tangga kita. Tentu hal ini akan sangat berisiko, akan sangat berbahaya. Bisa-bisa harta kita atau apa yang menjadi milik kita bisa disita hanya gara-gara kita menjadi penanggung hutang. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu Saudara, hari ini jangan pernah kita berpikir bahwa setiap orang Kristen, orang yang sudah masuk gereja, pelayanan, mengenal Tuhan, tidak jaminan mereka dapat dipercaya. Itu sebabnya jika kita menjumpai orang-orang yang kesulitan di dalam ekonomi, kesulitan di dalam keuangan, ketika mereka meminta tolong, maka lebih baik kita memberi pertolongan. Kita memberi apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kemampuan kita, dan kita sudah menolong orang tersebut. Itu jauh lebih baik daripada kita mencoba untuk menolongnya, tetapi kita menjadi penanggung hutang. Ini adalah sebuah cara yang tidak bijaksana. Justru cara seperti ini suatu kali bisa menjerat dan jadi beban bagi diri kita sendiri. Saya berdoa, biarlah jika hari ini Anda punya pengalaman-pengalaman yang buruk ketika Anda pernah menjadi penanggung hutang, mari hari ini jangan pernah mengulanginya kembali, karena ini sebuah peringatan dari firman Tuhan agar kita berhati-hati dengan apa yang namanya menjadi penanggung hutang. Kiranya renungan ini menolong kita untuk kita selalu waspada. Ingat, lebih baik kita menolong orang lain dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang dimana kita mampu untuk menolongnya sesuai dengan kemampuan kita. Dan ingat, jangan menjadi penanggung hutang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.